Saya Hirna Purbasari dengan NIM 1262052121160 akan menjelaskan mengenai analisis dari perangkat pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, silabus, serta RPP mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1 dan 2. Untuk yang pertama adalah perangkat pembelajaran program tahunan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1 dan 2. Sebelum melaju ke materi, kita harus mengetahui pengertian dari prota terlebih dahulu. Prota atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Dan untuk penentuan alokasi waktu pada prota ini nanti mempertimbangkan yang pertama adalah jumlah jam pelajaran, yang kedua struktur kurikulum yang berlaku, dan yang terakhir adalah keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Dalam menyusun program tahunan ini, yang pertama yang perlu ditulis adalah mata pelajaran. Mata pelajarannya apa? Misalnya SKI, seperti yang kita analisis. Lalu satuan pendidikannya dari MI plus Wali Songo. Terus tahun pelajarannya 2002-2023 untuk kelas 4 semester 1. Nah, komponen dari prota di sini itu meliputi identitas. Identitas itu seperti tadi yang saya katakan, satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran. Lalu yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, lalu alokasi waktu dan keterangan. Nah, di sini dari kelas 4 semester 1 ini nomor yang pertama itu standar kompetensi atau kompetensi dasarnya adalah mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu kompetensi dasarnya 1.1 menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, ini alokasi waktunya adalah 6 JP atau 6 jam pelajaran. Nah, di sini bisa dilihat nanti pada silabus. Di dalam silabus nanti itu ada penjabaran dari KD untuk materi-materinya dan bisa langsung ditetapkan alokasi waktunya yaitu 6 JP. Dan untuk kompetensi dasar 1.2 menunjukkan contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Ini alokasinya juga 6 JP atau 6 jam pelajaran. Lalu untuk kompetensi dasar 1.3 ini adalah meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dari para sahabatnya dalam berdakwah. Alokasi waktunya juga 6 JP. Lalu untuk nomor 2-nya yaitu standar kompetensinya adalah mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasarnya 2.1 mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini kalau dilihat dari silabus, alokasi waktunya ini sama 6 JP. Dan untuk kompetensi dasar 2.2 yaitu adalah penunjukan contoh perilaku yang meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini dilihat dari silabus, itu penentuan alokasi waktunya juga 6 JP. Lalu untuk kompetensi dasar 2.3 ini meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, itu juga tetap alokasinya 6 JP. Lalu kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 36 JP. Nah, itu tadi untuk program tahunan semester 1 kelas 4. Nah, untuk program tahunannya kelas 4 semester 2
ini ya hampir sama dengan program tahunan semester 1. Tinggal kita melihat dari silabus untuk materinya. Seperti halnya itu ada standar kompetensi memahami hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kompetensi dasarnya ada 3.1, 3.2, 3.3. Dilihat di silabus, lalu kita bisa merumuskan alokasi waktunya, yaitu semuanya 6 JP. Lalu untuk standar kompetensi yang nomor 4, yaitu memahami peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasarnya ada 4.1, 4.2. Itu alokasinya ada 5 JP, ada 6 JP. Seperti itu. Lanjut pada materi perangkat pembelajaran program semester, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4, semester 1 dan 2. Selanjutnya adalah PROMES atau program semester. Nah, PROMES ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari prota yang telah kita buat atau yang telah kita analisis tadi. Nah, komponen-komponen PROMES ini minimal meliputi identitas mata pelajaran, itu sudah pasti. Lalu kelas, lalu tahun pelajaran, kompetensi dasar, lalu untuk alokasi waktu, bulan, pokok bahasan atau subtema, dan keterangan-keterangan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun PROMES ini, yang pertama ya kita harus menelaah kalender pendidikan terlebih dahulu, yaitu menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu-waktu pembelajaran efektif per minggunya. Nah, setelah itu menghitung jumlah jam pelajaran atau JP-nya sesuai ketentuan yang terdapat dalam struktur kurikulum yang berlaku. Lalu mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu kompetensi dasar atau subtema tersebut. Seperti yang telah kita paparkan ini, nah itu kan PROMES-nya itu kan juga sudah ada mapelnya apa, kelasnya, semester berapa, dan juga dari sekolah mana. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu mengenal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, itu kompetensinya ada menjelaskan dakwah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, menunjukkan contoh ketabahan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dalam berdakwah, meneladani ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah sampai ulangan harian pertama dan sampai nanti yang terakhir. Nanti untuk alokasi waktunya yang misalnya menjelaskan dakwah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, itu ditulis 6 JP sesuai yang kita tulis tadi di dalam prota. Nah, itu mau diajarkan kapan? Mau diajarkan misalnya pada bulan Juli minggu ketiga, minggu keempat, dan bulan Juli minggu kelima. Itu sudah cukup 6 JP. Lalu untuk yang menunjukkan contoh ketabahan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dalam berdakwah, itu juga 6 JP dan dilaksanakan pada bulan Juli minggu kelima, bulan Agustus minggu ke-1, dan bulan Agustus minggu kedua. Dan seperti itu sampai ke bawah nanti untuk program semester. Jadi intinya alokasi waktu yang kita tetapkan dari prota tadi kita tempelkan di program semester. Lalu kita sebagai guru nanti menyusun alokasi waktu tadi kita laksanakan di bulan apa dan minggu apa untuk memberikan materi di dalam kelas. Begitupun program semester yang selanjutnya. Nah, nanti ini diisi sesuai dengan alokasi waktunya. Misalnya mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, itu alokasinya 6 JP. Nanti kita bisa bisa menempatkan bulan apa, minggu apa yang akan kita gunakan untuk memberikan penjelasan materi. Nah, itu juga sudah tersedia beberapa kompetensi dasar di dalam program semester.
Nah, ini selanjutnya ada silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, silabus ini tuh merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga disertai sumber belajar. Nah, seperti silabus yang telah kita paparkan ini, sekurang-kurangnya ya memuat identitas, menulis kompetensi inti, menulis kompetensi dasarnya, lalu untuk temanya, terus temanya ini misalnya khusus MI atau khusus SD, terus mengidentifikasi materi pembelajarannya, lalu pembelajarannya bagaimana, terus penilaian, menentukan alokasi waktunya, dan juga menentukan sumber belajarnya. Misalnya ini, nah ini untuk kompetensi dasarnya 1.1 menjelaskan dakwah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Nah, materi pembelajarannya apa saja? Yaitu pengertian dakwah secara sembunyi-sembunyi, waktu yang digunakan untuk dakwah secara sir, orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sir, dan nilai budaya dan karakter bangsanya apa, misalnya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratif, rasa ingin tahu, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, seperti itu. Terus ada kewirausahaan atau ekonomi kreatif, seperti berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, percaya diri, keorisinalan, berorientasi ke masa depan. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, misalnya membaca cerita tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus bercerita tentang waktu yang dilakukan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mencari nama sahabat yang pertama kali masuk Islam, membuat rangkuman tentang ya pembelajaran yang dilakukan tadi. Terus indikatornya misalnya menyebutkan pengertian dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus menyebutkan waktu yang digunakan untuk dakwah secara sembunyi, menyebutkan orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sir. Jadi indikatornya ini C indikatornya ini masih yang bawah karena ya kompetensi dasar 1.1 ini tidak membutuhkan materi yang berat. Jadi untuk indikatornya ya masih menyebutkan seperti itu. Lalu untuk penilaiannya ini secara tulis, sebenarnya bisa non tulis ya, misalnya tadi menyebutkan orang-orang yang masuk Islam atau seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara verbal. Artinya tidak hanya tulis saja, tetapi juga bisa langsung diutarakan dengan bahasa. Terus alokasi waktunya ini 2 jam pelajaran atau 2 JP, dan sumber belajarnya ini melalui buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak hanya buku sejarah kebudayaan Islam saja yang harus dibaca, mungkin bisa juga buku cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad untuk meneguhkan agama tauhid atau agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kompetensi dasarnya yang lanjutan dari yang atas tadi. Materi pembelajarannya pengertian dakwah secara terang-terangan, jahar, waktu dan tempat yang digunakan untuk dakwah secara jahar. Lalu bagaimana kegiatan pembelajarannya, ya membaca kisah tentang dakwah Nabi secara terang-terangan, mencari keterangan tentang waktu dan tempat yang dilakukan Rasulullah untuk berdakwah secara jahar, lalu membuat catatan tentang pengertian dakwah secara terang-terangan. Nah, ini indikatornya sudah bisa menjelaskan
menjelaskan pengertian dakwah secara terang-terang itu apa, lalu menyebutkan waktu dan tempat yang digunakan untuk dakwah secara jahar. Nah, penilaiannya ini bisa secara tulis, kalau menurut saya juga bisa secara non tulis, seperti halnya tadi secara verbal untuk menyebutkan waktu dan tempat yang digunakan untuk dakwah secara jahar. Jadi siswa itu bisa siswa itu bisa disuruh untuk menghafal, dan penilaiannya ya melalui penilaian non tulis tadi. Terus alokasi waktunya yaitu adalah 2 jam pelajaran, dan sumber belajarnya ya seperti tadi, tidak hanya dari buku SKI tapi juga buku cerita yang bisa menunjang materi yang dibahas tersebut. Nah, selanjutnya ini materi pembelajarannya isi ajaran dakwah secara jahar, tanggapan masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah secara jahar. Lalu kegiatan pembelajarannya mencari informasi tentang isi ajaran Nabi dalam dakwah secara jahar, membaca kisah tentang berbagai tantangan yang dialami Nabi pada saat berdakwah secara jahar, lalu membuat rangkumannya. Dan indikatornya ini menyebutkan bisa isi ajaran dakwah secara jahar, lalu juga bisa menyebutkan tanggapan masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah secara jahar. Nah, penilaiannya ini bisa secara tulis saja juga sudah cukup. Terus alokasi waktunya ini 2 jam pelajaran atau 2 JP. Sumber belajarnya seperti yang telah disampaikan di awal tadi, melalui sumber buku pelajaran SKI atau buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut bisa lebih baik. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 1.2 itu adalah menunjukkan contoh ketabahan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Ini materi pembelajarannya, hal-hal yang dilakukan Abu Lahab untuk menghentikan dakwah Rasulullah, hal yang pernah dilakukan Ummu Jamil, Abu Jahal untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Lalu nilai budaya dan karakternya sudah dicantumkan, seperti itu sudah cukup. Lalu kewirausahaannya, terus kegiatan pembelajarannya seperti membaca cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Rasulullah, lalu membaca keterangannya tentang hal yang dilakukan oleh Ummu Jamil untuk menghalangi dakwah Rasulullah, lalu bermain peran tentang hal-hal yang dilakukan oleh tokoh Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu adalah membaca cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Rasulullah, membaca keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Ummu Jamil untuk mengurangi dakwah, dan bermain peran. Nah, indikatornya ini bisa menceritakan, bisa menolak hal-hal yang dilakukan Abu Lahab, Ummu Jamil, seperti itu ya. Dan penilaiannya ini mungkin juga bisa secara tulis saja, karena kalau menceritakan tentang hal-hal yang dilakukan oleh para tokoh Quraisy ini kan terlalu kompleks untuk dijelaskan atau untuk penilaian secara non tulis. Jadi mungkin penilaian secara tulis saja sudah cukup. Dan untuk alokasi waktunya itu 2 JP atau 2 jam pelajaran, dan sumber belajarnya buku sejarah Nabi Muhammad yang sesuai. Nah, ini tidak hanya buku sejarah tapi juga tadi buku cerita-cerita yang menunjang materi tersebut itu juga bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya ini lanjutan dari kompetensi dasar yang tadi, yaitu materi pembelajaran pemboikotan kafir Quraisy terhadap Bani Hashim, ketabahan Bilal bin Rabah saat disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dan menceritakan siksaan kafir Quraisy terhadap keluarga Yasir. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya bisa sosiodrama, membaca cerita tentang kekejaman kafir Quraisy tadi, terus diskusi. Nah, indikatornya bisa menjelaskan peristiwa pemboikotan kafir Quraisy, bisa menjelaskan ketabahan Bilal bin Rabah, lalu menceritakan siksaan kafir Quraisy terhadap keluarga Yasir. Nah, ini penilaiannya bisa secara tulis semuanya. Terus alokasi waktunya sama-sama 2 jam pelajaran. Sumber belajarnya seperti yang sudah tertera di atas tadi, yang sama-sama 1.2 kompetensi dasarnya.
Lalu untuk kompetensi dasar 1.3 itu meneladani ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Ini materi pembelajarannya seperti setiap menyeru pada kebaikan sering mendapat tantangan, perlunya kesabaran dan ketabahan dalam mempertahankan akidah. Lalu nilai budayanya apa? Ya seperti tadi ya, bisa ditambahkan kembali. Terus kewirausahaannya itu berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, percaya diri, keorisinalan, dan berorientasi kepada masa depan. Dan untuk kegiatan pembelajarannya ini seperti membaca cerita tentang sikap Rasulullah SAW terhadap orang kafir yang senantiasa memusuhinya. Lalu sosiodrama tentang ketabahan Rasulullah tadi. Terus untuk indikatornya ini bisa meyakini bahwa setiap menyeru kepada kebaikan sering mendapat rintangan. Lalu bisa indikatornya ini menjelaskan, terus membiasakan bersikap sabar, pemaaf, meskipun terhadap orang yang pernah atau sering memusuhi kita. Nah, ini penilaiannya juga secara tulis dan alokasi waktunya juga 2 JP atau 2 jam pelajaran, dan sumber bukunya buku sejarah Nabi Muhammad yang sesuai dan buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut lebih baik. Lanjut untuk kompetensi dasar 2.1 ya. Nah, ini sudah dipaparkan bagaimana kompetensi dasar 2.1, terus materi pembelajarannya kasih sayang Rasulullah Muhammad terhadap anak-anak, kasih sayang Rasulullah Muhammad terhadap wanita dan pembantu itu bagaimana. Terus nilai budaya dan karakteristik bangsanya itu sama ya. Terus kewirausahaannya juga sama seperti yang telah di atas kita baca tadi, kita analisis. Lalu kegiatan pembelajarannya membaca cerita tentang berbagai bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak, wanita, dan pembantu. Terus bercerita tentang sikap Rasulullah, terus bermain peran juga bisa dilakukan. Terus indikatornya itu adalah menjelaskan sifat kasih sayang Rasulullah, lalu menyenangi kasih sayang Rasulullah Muhammad terhadap anak-anak, wanita, dan pembantu. Ini penilaiannya juga bisa secara tulis saja. Lalu alokasi waktunya 2 JP, sumber belajarnya seperti yang telah kita analisis tadi, yaitu bisa ditambahi buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut lebih baik. Dan ini masih lanjutannya ini materi pembelajaran, ini kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW terhadap umat Islam, non-Islam. Wah, jadi Nabi Muhammad itu mengkasih sayang semua umat ya, jadi dari umat Islam, non-Islam, dan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad masih memberikan kasih sayang kepada orang-orang tersebut, tidak hanya untuk umat Islam saja. Luar biasa memang Nabi Muhammad ini. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya bisa membaca cerita tentang sikap Rasulullah, terus mendiskusikan tentang sikap kasih sayang dan pemaaf Rasulullah tersebut. Terus indikatornya adalah menjelaskan sifat kasih sayang Rasulullah Muhammad terhadap umat Islam, non-Islam, dan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad tersebut. Terus penilaiannya secara tulis, alokasi waktunya itu 2 JP, terus sumber belajarnya seperti yang ada di atas tadi. Dan untuk selanjutnya ini materi pembelajaran dari kompetensi dasar 2.1, terus kepedulian Nabi Muhammad terhadap hewan dan tumbuhan. Lalu kegiatan pembelajarannya mencari informasi tentang bentuk-bentuk kepedulian Rasulullah terhadap hewan dan tumbuhan dan membuat catatan mengenai materi tersebut. Terus indikatornya menjelaskan kepedulian Nabi Muhammad terhadap hewan dan tumbuhan. Penilaiannya juga secara tertulis juga bisa. Terus alokasi waktunya 2 JP. Sumber belajarnya seperti yang telah tertera di atas, yang lanjutan dari KD 2.1 tadi. Dan selanjutnya ini kompetensi dasar 2.2, yaitu menunjukkan contoh perilaku yang meneladani kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Materi pembelajarannya ya mengenai cerita ya tentang meneladani Rasulullah, tentang peristiwa Fathul Mekah,
terus nilai budaya dan karakter bangsa ini tetap sama, terus kewirausahaan ekonomi kreatifnya juga tetap sama, terus kegiatan pembelajarannya bisa membaca cerita, bisa membuat rangkuman, lalu sosiodrama tentang peristiwa Fathul Makkah. Terus indikatornya yaitu adalah menceritakan dan juga menjelaskan anjuran Rasulullah untuk tidak merusak tanaman di sekitar tanah haram ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah. Penilaiannya secara tertulis, alokasi waktunya 2 JP, sumber belajarnya sama, bisa ditambahi buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut lebih baik. Dan untuk selanjutnya kompetensi 2.3, kompetensi dasar 2.3 ini hampir sama ya, sudah tertera KD-nya, materi pembelajarannya, nilai budaya, kewirausahaan, ekonomi kreatif. Terus kegiatan pembelajarannya bisa dilakukan berdiskusi, bermain peran. Terus indikatornya menjelaskan bentuk-bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Terus menjelaskan sikap yang baik terhadap orang yang senantiasa menunjukkan sikap perlawanan. Lalu penilaiannya tulis, alokasi waktunya 2 JP, dan sumber belajarnya buku sejarah, buku-buku cerita, seperti itu. Terus ini yang terakhir ada materi pembelajaran yang terakhir sih dari kelas 4 semester 1 silabusnya. Ini sikap yang baik terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar. Lalu kegiatan pembelajarannya bisa melalui tanya jawab. Terus indikatornya memprakarsai sikap yang baik terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar. Penilaiannya secara tulis, alokasi 2 jam pelajaran, dan sumber belajarnya seperti yang tertera lanjutannya tadi ya, di atas tadi. Nah selanjutnya ini ada silabus pembelajaran untuk kelas 4 semester 2. Nah ini tetap sama ya, ada nama madrasahnya, mata pelajarannya, kelasnya semester berapa, lalu SK, KD-nya mulai dari 3.1, materi pembelajarannya apa, sudah dianalisis, sudah dipaparkan. Terus untuk kegiatan pembelajarannya 3.1 itu bisa membaca keterangan tentang pemboikotan kaum muslimin di Lembah Syib, terus mencari informasi tentang wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, tanya jawab tentang pemboikotan kaum muslimin. Terus indikatornya menceritakan tentang keadaan kaum muslimin yang terkepung di Lembah Syib dan menjelaskan tentang wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Penilaiannya secara tertulis dan alokasi waktunya 2 JP. Terus sumber belajarnya melalui buku sejarah Nabi Muhammad yang sesuai atau buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut lebih baik. Terus untuk selanjutnya, yang lanjutannya materi pembelajarannya semakin kerasnya tekanan kafir Quraisy terhadap diri Rasulullah. Kegiatan pembelajarannya bisa dilakukan mencari informasi tentang semakin kerasnya tekanan kafir Quraisy terhadap Rasulullah, terus membuat rangkuman, sosiodrama. Terus untuk indikatornya menjelaskan tentang semakin kerasnya tekanan kafir Quraisy. Nah ini bisa lebih detail ya, karena indikatornya ini menjelaskan, jadi lebih lebih masuk ke dalam materi. Terus menolak tekanan kafir Quraisy terhadap diri Rasulullah. Penilaiannya tetap secara tertulis, alokasi waktunya 2 JP, sumber belajarnya sudah tertera di atas tadi. Dan untuk kompetensi dasar 3.2-nya itu sudah dipaparkan materi pembelajarannya. Rasulullah hijrah ke Thaif, sikap kasar Bani Saqif di Thaif, lalu nilai budayanya sama, kewirausahaannya sama. Terus kegiatan pembelajarannya membaca cerita, terus bermain peran, itu sudah bagus. Terus untuk indikator pencapaian kompetensinya itu menjelaskan tentang hijrah Rasulullah ke Taif, menceritakan sikap kasar Bani Saqif, terus menolak sikap kasar Bani Saqif di Taif. Penilaiannya secara tertulis. Terus mengapa kok tidak verbal saja, maksudnya non tulis ya, karena kan ini indikatornya ini kan terlalu luas ya, jadi bisa dilakukan secara tulis saja.
Terus selanjutnya alokasi waktu 2 jam pelajaran, sumber belajarnya sama, ditambah dengan buku-buku cerita yang dapat menunjang materi tersebut lebih baik. Lanjut pada selanjutnya ya, materi pembelajarannya doa Rasulullah untuk Bani Saqif, pertemuan Rasulullah dengan Adas budak di Robi'ah di kebun anggur. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya apa saja, yaitu ini, mencermati isi doa Rasulullah terhadap Bani Saqif, lalu membaca cerita tentang pertemuan Rasulullah dengan Adas di kebun anggur, lalu bercerita tentang sikap Rasulullah terhadap Bani Saqif dan penduduk Taif. Nah, ini indikator pencapaiannya seperti apa? Seperti menjelaskan doa Rasulullah untuk Bani Saqif, menceritakan kisah pertemuan Rasulullah dengan Adas budak Robi'ah di kebun anggur. Lalu penilaiannya yaitu tulis, alokasi waktunya 2 jam pelajaran, dan sumber belajarnya seperti yang tertera di atas tadi ya, sama. Lalu kompetensi dasar 3.3 yaitu adalah meneladani kesabaran Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke Taif. Nah, ini materi pembelajarannya, ini adalah kesabaran Rasulullah atas perlakuan Bani Saqif, perbuatan kasar, buruk, tidak harus dibalas dengan perilaku yang kasar juga. Terus nilai budayanya ini sudah tertera, terus kewirausahaannya, terus kegiatan pembelajarannya melalui diskusi, melalui sosiodrama, terus indikatornya meyakini tidak semua hal atau tujuan yang baik akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Lalu menyetujui bahwa perbuatan kasar, buruk tidak harus dibalas dengan perilaku yang kasar. Lalu penilaiannya secara tulis, dan alokasi waktunya itu selama 2 jam pelajaran, dan sumber belajarnya seperti tadi, buku sejarah atau buku SKI, terus buku-buku cerita, mungkin bisa ditambah buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut lebih baik untuk dipahami. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang baru 4.2, yaitu mengambil hak dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Materi pembelajarannya itu sudah diterakan. Terus nilai budaya, kewirausahaan itu sudah tertera juga. Terus kegiatan pembelajarannya bisa melalui diskusi, bisa melalui pembuatan catatan atau rangkuman. Terus indikatornya meyakini bahwa apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, pasti terjadi, meskipun di luar batas pemikiran manusia. Lalu mengimani bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Lalu meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan ujian keimanan seseorang. Lalu penilaiannya itu melalui portofolio. Lalu alokasi waktunya ini karena keterampilan yang materi keterampilan yang lumayan banyak. Ini alokasi waktunya 3 JP atau 3 jam pelajaran, bukan 2 JP lagi. Terus sumber belajarnya buku sejarah Nabi Muhammad SAW yang Nah, selanjutnya adalah RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, RPP ini itu bisa dilakukan secara tatap muka atau kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. Nah, kalau lebih dari satu pertemuan apakah boleh? Ya, tetap boleh ya. Nah, RPP ini dibuat dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD-nya. Nah, dalam menyusun RPP ini yang mengacu pada silabus tadi yang telah kita analisis, itu harus melalui prinsip-prinsip. Jadi harus ada prinsipnya ketika kita menyusun RPP itu ya. Jadi yang pertama itu seperti memperhatikan perbedaan individual peserta didik, terus partisipasi peserta didik, terus berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, dan juga bisa mengembangkan
kemandirian belajar. Selain itu juga prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP itu juga mengembangkan kemandirian belajar. Selain mengembangkan kemandirian belajar itu juga memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, lalu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Nah, seperti RPP yang sudah saya paparkan ini, yang jadi kita analisis ya. Jadi RPP itu kan terdiri atas memperhatikan perbedaan individual peserta didik ya. Terus komponen dari RPP itu seperti apa saja? Ya mungkin ini identitas sekolah yang nama satuan pendidikan, terus identitas mata pelajarannya, tema atau subtemanya. Nah ini karena SKI ya, identitas mata pelajarannya ya SKI. Terus kelasnya ya kelas 4 semester berapa, semester ini yang akan dibahas nanti semester 1-2. Terus materi pokoknya, terus alokasi waktu. Nah alokasi waktunya ini nanti itu ditentukan ya sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajarannya yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapainya nanti gitu. Nah tadi itu kan di awal itu juga tertera metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode drill dalam pembelajaran SKI yang diterapkan tersebut. Ini sebenarnya sudah mengkombinasi dari segi metodenya, jadi tidak hanya ceramah saja yang mungkin bisa membuat siswa bosan, dan ketika sudah bosan itu tidak memperhatikan pelajaran tapi malah bisa-bisa hanya ngobrol dengan temannya karena tidak mau memperhatikan ya karena bosan, karena hanya metodenya dilakukan secara ceramah saja. Dan nanti untuk untuk modul pembelajarannya itu juga bisa dimodifikasi, maksudnya bisa dikembangkan oleh guru sendiri. Jadi tidak hanya menggunakan modul-modul atau buku yang dari sekolah saja, tapi guru itu juga bisa menyusun modul pembelajaran tersendiri. Nah gunanya ya karena guru tersebut itu sudah mengetahui bagaimana karakteristik dari siswa tersebut, jadi guru itu bisa membuat modul ajar sendiri atau modul pembelajaran sendiri, sehingga siswa itu bisa bagaimana senangnya siswa, saya buat seperti ini dari segi modulnya biar siswa itu tertarik. Jadi tidak hanya dari metode saja tetapi juga dari segi ketertarikan dari modul ajarnya tersebut. Jadi tidak hanya dari metodenya saja yang harus bervariasi, tapi dari bukunya itu juga didesain lebih menarik. Sebelumnya tadi untuk kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1 bagian pendahuluan itu dilakukan 10 menit ya. Guru memberikan salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah. Terus siswa itu disuruh menyiapkan buku SKI-nya, lalu secara bersama membaca materi mengenai materi yang akan dibahas tadi tentang Nabi Muhammad ke Taif misalnya. Taif dan sub menjelaskan hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Lalu guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan kompetensi dasar yang akan dicapai. Lalu untuk selanjutnya itu yang pembahasan yang pertama tadi, mohon maaf ketinggalan ya penjelasan penganalisisan dari saya. Lalu yang selanjutnya ini, guru memotivasi dan mengajak siswa untuk berpartisipasi. Lanjut, untuk kegiatan intinya ini dilakukan 50 menit ya. Dari eksplorasi itu untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Dengan bimbingan guru, siswa secara berkelompok mendiskusikan materi hijrah Nabi Muhammad ke Taif yang termuat di buku paket siswanya.
Lalu guru menjelaskan, siswa melengkapi materi yang telah didiskusikan dan yang berasal dari buku paket. Siswa membuat catatan hasil pembahasan. Jadi setelah dibahas, itu siswa itu disuruh membuat catatan. Ya tujuannya kalau membuat catatan itu ya siswa biar lebih paham, lebih karena siswa kelas 4 ini masih kecil, dengan mencatat saja itu mungkin bisa suatu cara untuk menghafal. Tidak hanya mencatat, tapi siswa kelas 4 itu bisa memiliki dengan mencatat siswa itu mungkin kedepannya bisa lebih hafal lagi gitu intinya. Terus selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Lanjut pada elaborasi ya. Elaborasi itu siswa membaca dan menulis hijrah Nabi Muhammad ke Taif yang terdapat di buku pegangan siswa yang telah dimiliki ya tentunya. Terus guru menugaskan seorang siswa untuk mengemukakan pendapat tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Terus guru menjelaskan dan melengkapi pendapat siswa tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Lalu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang belum jelas, lalu membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan jawaban secara menyeluruh. Lalu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi ini sudah baik ya, karena tidak hanya melulu duduk di tempat duduknya setak di situ saja, tetapi membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkompetisi menjawab soal yang berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Jadi ini nanti ada guru dan siswa bersama memilih dan menentukan juara hasil kompetisinya. Jadi intinya tidak melulu monoton seperti itu aja, tapi juga dilakukan pengerombakan misalnya melalui kelompok tadi. Terus setelah itu menentukan juara hasil kompetisi dari menjawab soal yang telah diberikan guru tadi. Itu merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajarnya. Terus pada tahap konfirmasi, guru memberikan hadiah kepada kelompok siswa untuk perseorangan yang telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi agar lebih semangat lagi, guru itu dengan memberikan hadiah kepada siswa untuk tadi menambah motivasi yang bagi siswa yang telah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditempuh. Lalu selanjutnya dengan bimbingan guru, siswa ini merefleksi kegiatan pembelajaran guna menggali pengalaman belajar yang telah dilakukan. Merefleksi itu kayak tinjauan ulang ya. Terus untuk selanjutnya guru ini memfasilitasi siswa untuk memecahkan berbagai masalah dan memberi informasi untuk agar bereksplorasi lebih jauh tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Lalu guru memotivasi siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif ya, agar tujuannya tujuannya untuk yang aktif itu tidak hanya siswa itu saja, tapi setelah diberikan motivasi oleh gurunya, siswa itu yang belum aktif bisa lebih berpartisipasi aktif lagi. Dan untuk kegiatan akhirnya ini atau kegiatan penutupnya itu jangan lupa ada kesimpulan hasil pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Lalu guru ini menilai, merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, lalu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan. Dan yang selanjutnya ini ada guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya ini akan belajar tentang memahami hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Jadi sebelumnya itu materinya apa, lalu untuk penutup itu guru menyampaikan nanti besoknya atau minggu depannya belajar tentang apa gitu. Jadi siswa bisa lebih siap belajar mengenai apa yang akan dipelajari oleh minggu depan. Terus guru bersama-sama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdalah
dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam. Lalu untuk sumber belajarnya, ini buku paket SKI kelas 4 MI, terus LKS-nya juga bisa, terus sumber lain yang relevan, contohnya seperti yang telah saya paparkan atau jelaskan tadi, bahwasanya tidak hanya dari buku SKI saja, tapi juga dari buku-buku cerita yang bisa menunjang materi tersebut itu lebih baik, seperti itu. Terus untuk penilaiannya, ini ada nilai budaya dan karakter bangsa seperti yang kita analisis di atas tadi. Ada nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratif, rasa ingin tahu, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Terus indikator pencapaian kompetensinya ini adalah menceritakan keadaan kaum muslimin yang terkepung di lembah Syi'ib, menjelaskan tentang wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, menjelaskan tentang semakin kerasnya tekanan kafir Quraisy terhadap diri Rasulullah SAW, terus menolak tekanan kafir Quraisy terhadap diri Rasulullah SAW. Nah, ini jenis penilaiannya bisa dilakukan tes tulis, semuanya juga bisa ya. Terus bentuk penilaiannya ini adalah jawaban singkat dari siswanya. Terus contoh instrumen penilaiannya bagaimana? Misalnya ceritakanlah tentang keadaan kaum muslimin yang terkepung di lembah Syi'ib, terus jelaskan tentang semakin kerasnya tekanan kafir Quraisy terhadap diri Rasulullah SAW. Terus selanjutnya ini ada tes pengamatan. Penilaian proses dilakukan oleh guru pada saat siswa melakukan diskusi ya. Namanya siapa nanti dicantumkan nama siswanya. Lalu keaktifannya ini kalau aktif sekali itu adalah nilainya 1 ya. Terus kalau yang baik itu 2, terus 3 itu cukup, dan 4 itu kurang. Ketepatan juga seperti itu, kerjasama juga seperti itu. Nanti dihitung skornya berapa di akhirnya. Ini sudah ada keterangannya ya. Yang 1 itu sangat baik, terus nilai 2 itu baik, nilai 3 itu cukup, terus yang keempat kurang. Seperti itu. Mungkin itu analisis yang bisa saya sampaikan mengenai perangkat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 MI. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framelins Audio